mari kita bersatu di dalam doa. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik atas kasih anugerah-Mu. Kembali kami boleh datang kepada Tuhan, baik pada kami pada hari ini Tuhan Yesus. Hadirlah Engkau Tuhan di tengah-tengah hati jiwa kami. Ketika kami akan melakukan ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Temani kami Tuhan, sehingga nama Tuhan selalu kami muliakan lewat ibadah kami, lagu pujian kami pada hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami berdoa melalui Tuhan kami yang hidup. Kita mengucapkan titah kedua. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Ya, adik-adik di rumah semuanya, marilah kita meminta kekuatan daripada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, inilah kami berbakat dalam kasih sayang. Amin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Ayo kerja
Semuanya duduk yang manis ya nak. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi kami, memberikan kami kesehatan dan berkat yang tiada habisnya. Terkhusus hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah lagu-lagu pujian kami yang telah kami kumandangkan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan, sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan. Tuhan, saat ini kami juga telah mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu yang akan kami dengar boleh kami pahami Tuhan, boleh kami mengerti, dan Tuhan juga yang menguatkan kami agar kami mampu melaksanakan setiap perintah-Mu di dalam firman-Mu. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami ingin membawakan dalam doa kami, negara kami yang saat ini Tuhan masih dilanda pandemi COVID-19 yang kami tidak tahu kapan berakhir Tuhan. Saat ini pandemi ini kembali merajalela. Kami tidak tahu apa yang sedang terjadi Tuhan, tapi kami hanya bisa berserah kepada Tuhan. Kami percaya setiap yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan mengetahui dan mengizinkannya terjadi. Tuhan, biarlah kiranya perlindungan-Mu senantiasa bagi kami anak-anak-Mu Tuhan. Jauhkan dari kami segala hal-hal yang tidak kami inginkan, khususnya COVID-19 ini Tuhan. Jauhkan dari kami semuanya. Biar kiranya kami senantiasa dalam kesehatan, dalam sukacita, dalam damai sejahtera memuji dan memuliakan nama-Mu. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menerima anugerah dan berkat-Mu. Saudara-saudara kami yang saat ini Tuhan mungkin sedang jatuh sakit, mungkin sedang mengalami penderitaan, baik sakit COVID-19 atau sakit penyakit yang lain. Kami mohon Tuhan, biarlah Tuhan yang turun tangan, Tuhan yang menjamah tubuh mereka, Tuhan yang memberkati obat yang mereka konsumsi, Tuhan juga yang memberkati seluruh para medis dan keluarga yang merawat orang-orang yang sakit, saudara-saudara kami yang sakit. Biar kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan mereka, agar kiranya Tuhan menguatkan mereka, supaya mereka tetap mendekatkan diri kepada-Mu Tuhan. Seluruh orang tua kami, seluruh anak-anak sekolah minggu dimanapun berada saat ini, dan juga kami seluruh guru-guru sekolah minggu, kami serahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam pimpinan-Mu Tuhan. Ajar-ajari kami dalam setiap langkah kami, dalam setiap ucapan, dalam setiap pemikiran dan tindakan kami, biar kami senantiasa berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Banyak doa dan permohonan kami, Tuhanlah yang memahami, Tuhan yang mengerti isi hati kami. Apa yang kami butuhkan, kami yakin dan percaya Tuhan mengetahuinya. Oleh karena itu, sepenuhnya hati, jiwa, dan pikiran kami dan seluruh hidup kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dan damai yang menyebar.
Jadi kakak minta semuanya duduk rapi, ambil Alkitab dan catatannya. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur serta kemuliaan bagi nama-Mu ya Allah, yang sudah memelihara kehidupan kami hingga pada pagi hari ini. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat ibadah yang boleh kami berlangsung saat ini. Itu semua karena anugerah dari Tuhan yang Tuhan sudah curahkan terkhusus buat anak-anak sekolah minggumu pada saat ini Bapa. Bapa yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hati dan pikiran kami anak-anak sekolah minggumu Tuhan, untuk dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik, bahkan juga melakukannya di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepadamu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan yang menjadi renungan dalam persekutuan kita pada pagi hari ini, semuanya ambil Alkitabnya. Kita buka di dalam kitab Matius 28 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Matius 28 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Kakak akan baca dari tempat ini. Adik-adik membacanya juga di rumahnya masing-masing. Begini bunyi firman Tuhan. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, adik-adik sekolah minggu, sebelum kakak menceritakan atau menjelaskan tentang firman Tuhan hari ini, kakak ingin mengajak adik-adik di rumah untuk menonton video singkat ini. Selamat menyaksikan. Damai sejahtera bagimu. Mengapa kamu takut? Mengapa timbul keraguan dalam pikiranmu? Lihat, tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah, kau akan tahu. Karena hantu tidak mempunyai daging dan tulang seperti yang ada padaku. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu. Semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur harus digenapi. Seperti tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati di hari ketiga. Dan dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya. Dan aku akan mengutus Roh Kudus bagi kamu, tapi kamu harus tinggal di Yerusalem sampai saat kamu menerimanya. Tuhan memberkati dan memelihara engkau. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa, sampai kepada akhir zaman. Amin.
Tadi kita sudah menonton sekilas tentang bagaimana Tuhan Yesus untuk menyampaikan amanat ini kepada murid-muridnya. Tentu pada awal perjumpaan yang Tuhan tunjukkan kepada murid-murid pada saat itu, ada beberapa orang yang sangat ragu-ragu. Karena apa? Karena peristiwa yang pada saat itu yang sudah kita nonton, mereka berpikir bahwasanya Tuhan itu tidak mungkin bisa hidup selayaknya manusia, karena pada pemikiran mereka pada saat itu Tuhan itu sudah disalibkan, Tuhan itu sudah mati. Bahkan mereka ragu dan berpikir bahwasanya yang dia jumpai itu atau yang mereka jumpai itu adalah ibarat kata seperti hantu gitu. Tetapi pada kenyataannya buat adik-adik semua, ternyata pemikiran mereka pada saat itu tidak seperti apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada mereka. Terlihat bagaimana ketika Tuhan Yesus menunjukkan dirinya bahwasanya dia adalah Yesus, dia yang sudah bangkit dari kematian, merupakan suatu hal yang di luar dari logika manusia pada saat itu atau murid-murid pada saat itu, yang membuat mereka merasa terkagum-kagum dengan peristiwa di mana mereka berjumpa lagi dengan Yesus. Lalu pada intinya adik-adik, tema firman Tuhan hari ini adalah amanat agung Yesus. Kita lihat tadi di video, sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, Tuhan menyampaikan kepada murid-muridnya suatu amanat yang harus dilakukan seluruh orang-orang atau murid yang menyaksikan peristiwa ketika dia terangkat ke surga. Adik-adik sekolah minggu harus tahu, kita harus paham, amanat itu berupa suatu perintah yang harus dilakukan, perintah yang harus dikerjakan. Apa itu perintah atau amanat yang dikasih Tuhan Yesus kepada murid-muridnya? Tuhan menyuruh untuk para murid pergi mengerjakan suatu perintah, yaitu perintah untuk mengabarkan kabar sukacita, mengabarkan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, kepada mereka yang masih terombang-ambing oleh iman mereka. Makanya dikatakan di dalam ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan ajarlah mereka. Supaya apa adik-adik? Supaya setiap orang yang ada di dunia ini, supaya setiap orang yang belum pernah mengenal Allah bisa merasakan betapa baiknya Tuhan itu kepada kita, bisa merasakan betapa luar biasanya kasih Tuhan itu kepada kita. Karena itu pergi, beritakanlah Injil. Nah adik-adik, kakak mau nyampaikan sama kita saat ini, jangan pernah kita berpikir bahwasanya yang memberitakan Injil itu adalah harusnya amang pendeta lah, atau guru-guru sekolah minggu lah, atau penatua atau sintua. Tidak. Firman Tuhan hari ini buat adik-adik sekolah minggu terkhusus, Tuhan ingin menyampaikan amanat agung ini supaya adik-adik sekolah minggu juga harus mampu menjadi saksi yang memberitakan perintah, menyampaikan kabar baik bagi setiap orang yang ada di sekeliling kita saat ini. Bagaimana caranya, Kak? Katanya gitu. Mulailah itu dari kehidupan kita adik-adik. Bagaimana kita berbicara yang sopan, bagaimana kita bisa mengasihi teman-teman kita, bagaimana kita bisa menghormati orang tua kita. Semuanya itu bisa kita lakukan dengan kehidupan kita. Karena apa? Kata orang bijak, dari kecillah kita diolah, dibina untuk menjadi orang yang berguna. Makanya dikatakan firman Tuhan hari ini, Tuhan menyampaikan amanat agungnya bukan hanya kepada murid-muridnya, tetapi juga kepada anak-anak sekolah minggu.
Untuk apa? Supaya banyak orang yang merasakan kasih Tuhan. Banyak orang yang semakin mempercayakan imannya kepada Tuhan. Dan banyak orang yang dipakai Tuhan untuk menjadi saksinya. Makanya ada lagunya kan? Lagu Tuhan Yesus yang mengajarkan, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, berjalanlah bersama dengan Tuhan. Sampaikan kabar baik itu dengan kehidupanmu sebagai anak sekolah minggu. Jadi contohlah kamu. Jadi contoh, jadi teladan. Supaya setiap orang yang melihat dirimu mempersaksikan Yesus itu ada dalam kehidupanmu. Kalau kamu masih berbohong, kalau kamu masih melawan orang tuamu, kalau kamu masih malas belajar, berarti kamu belum bisa melaksanakan perintah amanat Tuhan itu kepadamu. Tetapi firman Tuhan hari ini kepada anak-anak sekolah minggu, pergilah, nyatakanlah, ajarkanlah, lakukan segala perintah Tuhan, sampaikan kabar baik itu. Supaya apa? Supaya setiap orang yang hidup saat ini semakin percaya kepada Tuhan dan melihat betapa baiknya kasih Tuhan itu kepada kita. Jadi adik-adik sekolah minggu, jangan pernah merasa bahwasanya karena aku kecil kak, belum bisa lah aku menyampaikan amanat Tuhan Yesus. Tidak. Tuhan tidak pandang umur, Tuhan tidak pandang muda atau tua, tetapi Tuhan hanya ingin melihat siapa yang setia dalam hidupnya, yang percaya kepada Tuhan dan menyaksikan perbuatan Tuhan di dalam setiap tingkah laku dan sikapnya. Dia adalah murid yang mau dan taat dengan perintah yang Tuhan ajarkan. Oleh karena itu adik-adik, jadilah seseorang yang mau dan taat untuk melaksanakan perintah amanat Tuhan Yesus. Kabarkan kabar baik itu melalui sikapmu. Nyatakan itu melalui perbuatanmu. Supaya apa? Supaya kebenaran firman Tuhan boleh ditunjukkan kepada orang-orang yang belum pernah mengenal Tuhan. Bahkan memperkuat kepercayaan kita kepada Tuhan. Tuhan pakai kita adik-adik. Tuhan pakai kamu. Tuhan pakai orang tuamu. Bahkan guru-guru sekolah minggu. Untuk apa? Untuk menyampaikan amanat agung Tuhan. Amanat itu adalah berita sukacita, supaya kita semakin percaya dan diyakinkan iman kita. Hanya Tuhanlah Allah yang patut kita sembah. Jadi jangan patah semangatmu untuk menyampaikan kabar baik Tuhan. Jangan pernah putus harapanmu di dalam Tuhan. Karena Tuhan berjanji Dia akan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Jadi jangan pernah takut. Jangan pernah takut ketika kamu mengatakan yang benar. Jangan pernah takut jika kamu ditolak oleh orang lain untuk menyatakan kebenaran. Tetapi yakinkan dalam hidupmu adik-adik, Tuhan pakai kamu karena Tuhan juga akan menyertai kamu. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pada pagi hari ini, terkhusus buat anak-anak sekolah minggumu Tuhan. Kami boleh bersyukur bahwasanya Tuhan sudah memerintahkan suatu perintah amanat kepada kami, terkhusus buat anak-anak sekolah minggumu Tuhan, untuk dapat menjadi saksi atas apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam hidup kami. Walaupun kami kecil Tuhan, walaupun kami masih muda, jangan biarkan kami takut dan gentar untuk dapat menyampaikan kebenaran-Mu dalam hidup kami. Ajarkan kami Bapa menyampaikan keberadaan-Mu di dalam setiap sikap kami, di dalam setiap perbuatan kami. Sehingga ketika orang melihat kami dengan keberadaan kami, mempersaksikan Tuhan juga melalui kehidupan kami. Jadikan firman ini Bapa menjadi firman yang hidup, yang mampu kami lakukan terkhusus buat anak-anak sekolah minggu Tuhan, untuk dapat setia memerintah dalam setiap perintah yang Tuhan perintahkan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berkati kami seluruhnya, baik anak-anak sekolah minggu yang berada di rumah mereka masing-masing, sertai kehidupan kami. Terkhusus juga buat orang tua kami, sanak saudara kami, guru-guru sekolah minggu Tuhan. Tuhan pakai kami untuk tetap setia menjadi alat saksi Tuhan.
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepadamu. Amin. Menutup ibadah kita dengan doa, kita akan mengumpulkan persembahan kita kepada Tuhan. Dan sebelum kakak membacakan nats pengantar persembahan kita, nanti persembahannya dikumpulkan di rumah masing-masing, lalu dimasukkan ke dalam amplop, dan orang tuanya akan memberikan melalui persembahan ke gereja. Jadi nats pengantar persembahan kita diambil dari Mazmur 106 ayat 1. Beginilah bunyi firman Tuhan. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Kita berdoa. Bapa kami, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.